Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, apakah kalian pernah membayar zakat? Zakat apa yang kalian keluarkan? Untuk apa kita membayar zakat? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, mari tonton dan simak video pembelajaran berikut ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami kelas 6 sekolah dasar yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian, di masa pandemi ini pakailah masker bila bepergian, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera pergi dari kehidupan kita dan kita bisa kembali bersekolah dan belajar seperti sedia kala. Dan yang terpenting sekali adalah sholat 5 waktunya tetap dikerjakan. Sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, berilah aku pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6 semester 1. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang keempat dengan judul Ayo Membayar Zakat. Adapun submateri pembelajarannya adalah macam-macam zakat. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, kali ini kita akan membahas tentang pengertian zakat, hukum zakat, macam-macam zakat, dan orang yang berhak menerima zakat. Semoga dengan kalian menonton dan menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian zakat. Masih ingatkah kalian dengan pengertian zakat? Apa itu zakat? Zakat secara bahasa artinya adalah membersihkan, tumbuh, suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat artinya mengeluarkan sebahagian dari harta tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerimanya.
anak-anak kami yang soleh dan solehah. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang hukum zakat. Apa sih hukum zakat? Mari kita perhatikan ayat Al-Quran berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2, surat yang kedua ayat yang ke-43. Dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa zakat itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajibnya. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Zakat itu ada dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Kita akan membahasnya satu persatu. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Yang pertama zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Artinya, orang tersebut memiliki makanan atau harta yang cukup untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Kemudian, zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebanyak 2,5 kilogram atau 3,5 liter untuk setiap orangnya. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah itu dilaksanakan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Tapi waktu yang paling afdol adalah menjelang hari raya Idul Fitri sebelum khatib menaiki mimbar. Kemudian zakat fitrah itu dikeluarkan agar orang yang tidak mampu dapat bergembira ria pada hari raya Idul Fitri. Jadi inilah pengertian dari zakat fitrah. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Kemudian siapa sajakah orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah? Berikut ini akan kita bahas syarat-syaratnya. Yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Yang penting dia beragama Islam. Maka itu menjadi syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, ia memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan dari orang tua mereka. Kemudian yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, jika kalian sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka berarti kalian wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Kemudian zakat mal. Kita awali dari pengertian zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal artinya adalah mengeluarkan sebahagian harta kekayaan tertentu yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab itu sendiri artinya adalah
jumlah batasan minimal kepemilikan harta tertentu yang telah mencapai 1 tahun. Pengertian zakat mal sendiri adalah zakat harta. Mal artinya adalah harta. Sehingga zakat mal ini memang dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki. Nah, itulah pengertian dari zakat mal. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Kemudian yang kedua, syarat wajib zakat mal. Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Berarti kalau bukan orang Islam, tidak perlu untuk mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal atau tidak gila. Jika masih anak-anak dan belum balik, berarti belum wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Kemudian yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Kemudian yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Kemudian yang kelima, harta tersebut adalah milik sendiri, jadi bukan milik orang lain. Nah, itulah syarat-syarat wajib dari zakat mal. Jadi kalau kalian sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka kalian sudah wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Kemudian yang ketiga, harta yang wajib dizakati. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, harta yang wajib dizakati sebagai berikut. Yang pertama, emas, perak, dan logam mulia lainnya. Kemudian yang kedua, uang dan surat berharga lainnya. Kemudian yang ketiga, hasil perniagaan. Yang keempat, hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Yang kelima, hasil peternakan dan perikanan. Kemudian yang keenam, hasil pertambangan. Yang ketujuh, hasil perindustrian. Yang kedelapan, pendapatan dan jasa. Yang kesembilan, rikas atau barang temuan. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Kemudian yang keempat, kita akan membahas tentang orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat? Mari kita lihat ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fis sabilillah wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-60. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Golongan yang berhak menerima zakat yang pertama adalah golongan fakir. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya. Ia tidak mempunyai tenaga dan juga pekerjaan serta harta untuk memenuhi kebutuhannya. Orang seperti ini berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua adalah golongan miskin, yaitu orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari, meskipun dia memiliki penghasilan atau pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah golongan pengurus zakat atau amilin,
yaitu orang-orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagi zakat. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf atau orang yang baru masuk Islam. Tapi bisa saja orang yang bukan Islam atau non-muslim, tapi dia berkeinginan untuk masuk Islam. Dan untuk masuk Islam dia memerlukan biaya. Maka orang tersebut bisa menerima zakat. Kemudian yang kelima adalah budak atau hamba sahaya. Kemudian yang kelima adalah budak atau hamba sahaya. Yaitu budak yang harus Kemudian yang kelima adalah budak atau hamba sahaya. Yaitu budak yang harus dimerdekakan. Nah, zakat ini bisa dipergunakan untuk memerdekakan hamba sahaya. Kemudian yang keenam adalah golongan orang yang berhutang atau gharimin. Yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat. Dan ia tidak sanggup untuk membayarnya. Jadi orang yang berhutang ini diberikan zakat untuk memelihara persatuan umat Islam. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Golongan berikutnya yang berhak menerima zakat adalah orang yang berjuang di jalan Allah atau disebut juga dengan fisabilillah. Yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam. Di zaman Nabi Muhammad SAW, fisabilillah ini juga mencakup kepentingan umum seperti mendirikan masjid, mushola, sekolah atau madrasah, rumah sakit dan sebagainya, serta orang-orang yang bekerja di dalamnya dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk fisabilillah. Kemudian golongan terakhir atau golongan yang kedelapan adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau disebut ibnu sabil. Ini termasuk juga anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Nah, anak-anak kami yang soleh dan solehah, itulah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Jadi jika ada 8 golongan ini di sekitar kita, maka kita bisa mengeluarkan zakat kepada golongan-golongan tersebut. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, setelah kalian menonton dan menyimak video pembelajaran ini, selanjutnya ada latihan yang mesti kalian kerjakan. Silakan kalian tulis dan jawab soal-soal berikut ini dengan benar dan rapi di buku latihan kalian. Setelah selesai, silakan diserahkan kepada bapak dan ibu gurunya untuk dikoreksi dan dinilai. Soal pertama, jelaskan pengertian zakat menurut istilah. Soal nomor 2, jelaskan perbedaan zakat fitrah dengan zakat mal. Soal nomor 3, tuliskan jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Kemudian yang keempat, tuliskan dengan ringkas orang-orang yang berhak menerima zakat. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian bagikan kepada teman-temanmu yang lain. Ingat, subscribe itu gratis. Dan juga kalau kalian subscribe video ini, berarti kalian telah membantu mengembangkan channel pembelajaran ini dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.